Pernah nggak kamu diperlakukan nggak adil, dipandang sebelah mata, atau mungkin disakiti orang yang kamu percaya? Nah, coba bayangin apa rasanya kalau semua itu kita yang lakuin ke orang lain. Ketika kita dikasarin, dihina, atau diabaikan, rasanya kayak apa? Nggak enak kan? Tapi lucunya, kadang kita lupa kita juga sering lakuin itu ke orang lain tanpa sadar. Kita hidup di dunia yang simple sebenarnya. Apa yang kita nggak suka, jangan kita kasih ke orang lain. Kalau nggak mau dihina, ya jangan menghina. Kalau nggak mau diabaikan, jangan abaikan orang. Kadang kita lupa, karma itu sederhana. Kita ngerasain apa yang kita kasih ke dunia. Kalau kita nyebarin vibe negatif, ya kita dapat negatif balik. Tapi coba kalau kita mulai dengan hal kecil. Senyum ke orang, bantu teman yang lagi kesusahan, dengarkan mereka yang butuh didengar. Gak perlu jadi pahlawan kok. Cuma dengan gak nyakitin orang lain, kita sudah jadi manusia yang lebih baik. Coba bayangin, kamu lagi di posisi paling sial dalam hidup. Dihina, diremehkan, diabaikan. Rasanya gimana? Pasti sakit kan? Nah, sekarang bayangin kamu yang jadi pelaku. Kamu yang bikin orang lain ngerasain hal yang sama. Mungkin kamu gak sadar, tapi efeknya luar biasa. Itu sebabnya ada satu aturan simple dalam hidup yang sering kita lupakan. Yang gak pengen kamu rasain, jangan kasih ke orang lain. Sesederhana itu. Tapi dampaknya bisa bikin hidup kita dan orang di sekitar jauh lebih baik. Yuk kita bahas secara ilmiah, psikologis, dan islami mengenai hal ini. Berikut penjelasannya. Secara ilmiah, konsep ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut empati. Empati adalah kemampuan kita buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Otak kita punya bagian khusus yang aktif ketika kita melihat orang lain mengalami emosi, terutama yang negatif, kayak kesedihan atau sakit hati. Ini terjadi di neuron cermin, yang bikin kita meniru apa yang orang lain rasain. Ketika kita nyakitin orang lain, otak kita juga ngerespon. Korteks prefrontal yang bertanggung jawab buat keputusan moral bisa bikin kita merasa bersalah atau gak nyaman. Jadi secara biologis, tubuh kita udah diprogram untuk sadar bahwa nyakitin orang lain itu salah. Dan ini bukan cuma tentang mereka yang terluka. Kita juga ikut kena dampaknya. Dari sisi psikologis, konsep ini sejalan dengan teori hukum timbal balik. Intinya, kalau kita memperlakukan orang lain dengan buruk, kemungkinan besar mereka juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Ini sering terjadi dalam hubungan sosial, baik dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Kita pengen dihormati, ya kita harus menghormati orang lain dulu. Selain itu, perilaku negatif kayak mengabaikan atau menghina orang lain bisa menciptakan lingkaran kebencian. Misalnya, kalau kita kasar ke seseorang, orang itu bakal merasa diserang, dan kemungkinan besar mereka bakal balas dengan sikap yang negatif juga. Jadinya, masalah nggak selesai, malah makin besar. Ini yang bikin kita sering ngerasa dunia ini keras dan penuh konflik. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan orang dengan baik, kita bikin lingkaran positif. Ketika kita menghormati dan peduli sama orang lain, mereka cenderung balas dengan hal yang sama. Dan ini bikin hubungan kita lebih kuat, lebih harmonis. Dalam Islam, konsep ini sangat kuat dan udah jadi prinsip dasar. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang kita pengen diperlakukan. Kalau kita nggak pengen disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau kita pengen dihargai, ya kita juga harus menghargai orang lain dulu. Adil kan? Lebih jauh lagi, dalam Islam ada konsep balasan atau yang biasa kita sebut dengan karma.
Setiap perbuatan kita, baik atau buruk, akan ada balasannya. Dan balasannya itu nggak cuma di akhirat, tapi juga bisa kita rasain di dunia. Jadi kalau kita nyakitin orang lain, nggak menutup kemungkinan kita juga bakal ngerasain hal yang sama suatu hari nanti. Selain itu, Islam juga sangat menekankan adab atau etika dalam bersikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan bagaimana bersikap lembut, adil dan penuh kasih sayang kepada semua orang, bahkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Ini mengajarkan kita bahwa kebaikan itu menular dan seharusnya kita menjadi sumber kebaikan, bukan keburukan. Jadi, secara ilmiah, psikologis dan islami, semuanya menyimpulkan hal yang sama. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Hukum ini bukan cuma tentang etika, tapi juga tentang gimana kita bisa hidup dengan damai di dunia yang penuh dengan interaksi sosial. Kalau kita semua ikutin aturan ini, kehidupan kita bakal jauh lebih mudah dan damai. Hidup itu simpel banget kalau kita paham satu aturan dasar. Yang gak pengen kita rasain, jangan kasih ke orang lain. Sesederhana itu. Kadang kita lupa, lagi galau, lagi kesel sama dunia, kita jadi ngelepas semua energi negatif ke orang lain. Kita semua pengen dihargai, gak mau diremehkan, gak mau disakitin. Jadi kenapa kita masih lakuin hal yang sama ke orang lain? Kita mungkin lagi ngerasa dunia gak adil, tapi bukan berarti kita harus nambah beban buat orang lain. Hidup udah cukup berat guys, gak ada untungnya juga nyakitin hati orang. Mulai dari sekarang, yuk kita belajar buat lebih sadar sama tindakan kita. Setiap kata, setiap sikap yang kita keluarin, pastiin itu gak nyakitin orang lain. Karena kalau kita gak mau disakiti, kita juga harus berhenti nyakitin. Hidup itu balik lagi ke kita. Apa yang kita kasih, itu yang bakal kita dapat. Perlakukan orang lain dengan baik, dan dunia bakal lebih baik juga ke kita. Sesederhana itu. Kuncinya cuma di hati kita sendiri. Sesederhana itu aturannya. Yang gak pengen kita rasain, jangan kasih ke orang lain. Kalau semua orang ngerti ini, dunia bakal jadi tempat yang lebih baik. Mulai sekarang, yuk kita coba terapkan. Yang gak enak, jangan kamu kasih ke orang lain. Percaya deh, kita semua bakal lebih bahagia. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan video inspiratif lainnya. Bye.